Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan hasil observasi kami di Bahasa Ilmu. Yang pertama, materi akan disampaikan oleh Amelia Salihati. Baik, di sini profil usaha Mibaso Ilmu, nama perusahaan Mibaso Ilmu, pimpinan atau pemilik Haji Muhammad Imu, tahun berdiri tahun 1970, alamat perusahaan Jalan Pasundan, Garut. Jenis perusahaan makanan dan minuman, nomor telepon 081 313 822 525, akun sosial media @basoimu. Cabang perusahaan memiliki 5 kedai baso atau cabang yang bertempat di Jalan Pasundan, Jalan Papandayan, Jalan Bratayuda, Jalan Ciledug, dan Jalan Suherman. Sejarah UMKM Mie Baso Imu. Awal mula berdirinya Baso Imu berawal dari roda kecil yang mangkal di Ciledug, sekitar sekolah Jalan Kencana, Kota Kulon, Garut. Baso Imu diambil dari nama almarhum Haji Mang Imu. Nama Imu merupakan kata panggilan dari orang-orang sekelilingnya. Nama Imu singkatan dari kata Timu. Timu adalah bahasa Indonesia yang artinya serba bisa. Perjuangan almarhum Mang Imu mengalami jatuh bangun, berhasil hingga memiliki kejayaan di tahun 1970-an. Namun pernah mengalami kegagalan juga selama beberapa kali. Almarhum Haji Imu meminta Haji Dede melanjutkan usahanya sebagai pedagang bakso. Di saat itu juga almarhum Haji Imu memberikan ilmu dan resepnya membuat bakso kepada Haji Dede dan istrinya, tepatnya pada tahun 1981, dan terus berjaya dikenal masyarakat Garut hingga sekarang dan memiliki 5 cabang di daerah Garut. Visi dan misi Mibaso Imu. Yang pertama, visi menjadikan Imu sebagai kedai atau resto bakso yang bisa diterima semua kalangan. Yang kedua, misi menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, menjadikan bakso Imu menjadi salah satu kuliner khas Garut yang bisa diterima oleh masyarakat luas, khususnya Jawa Barat dan umumnya seluruh Indonesia. Dan selanjutnya bisa bermanfaat bagi umat banyak. Selanjutnya dijelaskan oleh Arini Nuria Santika. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT UMKM Mibaso Imu. Freddy Rangkuti menjelaskan bahwa analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk memutuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan strength dan peluang opportunity, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan, weakness, dan ancaman threats. Analisis SWOT ini sangat penting untuk dilakukan karena merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu usaha, baik proyek yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan proyek baru, dan sebagai upaya-upaya untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menentukan kinerja perusahaan. Selanjutnya ada faktor-faktor strategis internal. Yang pertama ada kekuatan. Dari kekuatan yaitu yang pertama ada mengutamakan bahan bebas pengawet. Kedua, mempertahankan harga merakyat. Ketiga, memiliki cita rasa khas berbeda dengan pedagang lain. Yang keempat, ada konsep yang ditawarkan menggunakan Wi-Fi. Yang kelima, memiliki banyak varian bakso. Yang keenam, kebersihan produk yang selalu dijaga. Yang ketujuh, selalu menerapkan K3, kesehatan keselamatan kerja. Yang kesembilan, memiliki brand image yang kuat. Yang kesepuluh, memiliki area tempat parkir. Kemudian dari kelemahan, yang pertama, sulitnya mencari SDM yang berdedikasi tinggi. Yang kedua, tidak terdapat fee yang menarik untuk nongkrong. Yang ketiga, kurangnya dekorasi untuk memperindah ruangan. Yang keempat, belum bisa memaksimalkan pemasaran online. Yang kelima, pemasaran tidak menyeluruh. Yang keenam, tidak ada promo menarik. Yang ketujuh, belum meratanya fasilitas yang lengkap di setiap outlet.
Yang ke-8, tidak ada layanan pesan antar. Yang ke-9, perbedaan ukuran ruangan di setiap cabang kedai, ada yang luas dan yang sempit. Yang ke-10, kebisingan kendaraan yang terkadang mengganggu pembeli karena tempatnya di pinggir jalan. Selanjutnya, peluang yang pertama mempunyai banyak cabang, yang kedua menonjolkan konsep anak muda, yang ketiga bakso banyak digemari masyarakat, yang keempat menambah saluran distribusi, yang kelima menambah variasi minuman yang dijual, yang keenam memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar, yang ketujuh menambah cabang kedai di luar kota, yang kedelapan pertumbuhan pangsa pasar yang luas, yang kesembilan tempat usaha yang masih banyak belum menggunakan Wi-Fi, yang ke-10, meningkatnya penjualan pada hari-hari besar mendapatkan gratis bakso bagi pelanggan tetap. Kemudian ada ancaman yang pertama, harga bahan baku yang meningkat, otomatis harga bakso juga akan mahal. Yang kedua banyak penjual bakso pesaing yang ada yang mengikuti konsep yang telah dibuat. Yang ketiga, perkembangan zaman yang semakin berkembang pesat. Yang keempat, Wi-Fi terkadang mengalami gangguan. Yang kelima, berkurangnya konsumen. Yang keenam, banyak pesaing baru. Yang ketujuh, pesaing dalam inovasi dan kreasi bakso. Yang kedelapan, perkembangan makanan yang unik. Yang kesembilan, banyaknya pesaing mengutamakan view tempat yang bagus untuk nongkrong. Yang ke-10, banyaknya pesaing yang melakukan pemasaran online. Selanjutnya ada tabel matrik profil kompetitor. Tabel matrik kompetitor ini merupakan tabel perbandingan antara perusahaan yang kita analisis dengan perusahaan pesaing. Perusahaan yang kami analisis yaitu UMKM Mie Baso M Imu, dan untuk pesaingnya Mie Baso Mulang Sari dan Mie Baso Ronyok. Faktor-faktor yang akan menjadi bahan perbandingan di dalam tabel matrik kompetitor ini adalah harga, produk, promosi, lokasi, SDM, proses, lingkungan fisik, dan kekuatan keuangan. Faktor-faktor tersebut harus diberi bobot skor. Untuk total bobot skor pada Mie Baso Imu sebesar 2,86, Mie Baso Mulang Sari 2,38, dan Mie Baso Ronyok sebesar 2,36. Dari hasil analisis faktor strength di atas, hasil bobot skor Mie Baso Imu 2,8 lebih unggul dari pesaingnya yaitu Mie Bakso Mulang Sari 2,38 dan Mie Bakso Ronyok 2,36. Mie Baso Imu ini mampu bersaing dengan penjual bakso lain dari sudut harga, kualitas produk, lingkungan, serta lokasi usaha. Elsa, Alwi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai analisis SWOT dari Arini, yaitu membuat tabel EVAS, membuat tabel IFAS atau Internal Factor Analysis Strategis, di mana tabel IFAS ini berisi pemberian bobot skor pada faktor-faktor internal yang sudah ditentukan di awal. Adapun bobot total skor pada kekuatan UMKM Mie Baso M Imu yaitu sebesar 1,9 dan untuk kelemahannya 0,88. Selanjutnya, membuat tabel EVAS atau External Factor Analysis Strategi, di mana tabel EVAS ini berisi pemberian bobot skor pada faktor-faktor eksternal yang sudah ditentukan di awal. Adapun bobot total skor peluang pada UMKM Mie Baso M Imu ini yaitu sebesar 1,84 dan untuk ancamannya sebesar 1,00. Selanjutnya, membuat matriks SWOT. Di dalam matriks SWOT, kita harus mengisikan tabel SO, WO, ST, dan WT. Pada tabel SO, kita akan memberi keputusan, di mana keputusan tersebut yaitu dengan memaksimalkan kekuatan untuk meraih peluang. Dan untuk SO di UMKM Mie Baso M Imu ini, yaitu meningkatkan kualitas produk dengan terus membuat bakso dengan bahan baku yang berkualitas tanpa pengawet, agar bakso tersebut lebih digemari oleh
masyarakat. Yang kedua, memasang Wi-Fi di setiap cabang agar pembeli tertarik untuk berkunjung ke kedai bakso M Imu dan dapat bersaing dengan pesaing yang juga memiliki konsep kedai yang sama. Yang ketiga, selalu mempertahankan harga yang merakyat agar para masyarakat lebih menggemari bakso M Imu ini dan tidak tergiur dengan harga bakso di pedagang yang lain. Yang keempat, mempertahankan brand image yang sudah kuat agar memudahkan dan menambah cabang di luar kota Garut. Yang kelima, tidak mengubah cita rasa yang khas dari bakso M Imu ini agar bakso M Imu ini dapat lebih digemari oleh masyarakat dan memperluas pangsa pasar. Selanjutnya, ada tabel WO, yaitu kita mengisi keputusan dengan meminimalisir kelemahan untuk memperoleh peluang. Di mana untuk tabel WO ini, UMKM mie bakso M Imu, yaitu satu, meski sulit dalam mencari SDM yang berdedikasi tinggi terhadap perusahaan, tidak membuat perusahaan berhenti, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang ingin berjuang bersama membangun perusahaan terus maju dan berkembang. Yang kedua, meskipun kedai M Imu belum bisa mengikuti perkembangan zaman yang pesat ini, hal itu tidak membuat M Imu sepi pembeli, dan dikarenakan masyarakat Indonesia khususnya Garut sangat menyukai bakso, terlebih bakso M Imu memiliki cita rasa yang khas dan tetap konsisten dari dulu hingga sekarang. Yang ketiga, dengan meningkatkan penjualan dengan serta pemberian diskon pada pembelian banyak agar menambah omset yang digunakan untuk perbaikan fasilitas kedai bakso M Imu. Selanjutnya, tabel ST, di mana kita mengisi keputusan dengan memaksimalkan kekuatan untuk menghindari ancaman. Dan untuk UMKM mie bakso M Imu ini, kami mengisi dengan satu, kebersihan produk yang selalu dijaga dengan baik dapat memperkecil tingkat berkurangnya konsumen bakso M Imu. Maka senantiasa perusahaan tetap menjaga kebersihan dalam pelayanan. Yang kedua, meski harga bahan baku yang mungkin saja naik, tetapi kedai bakso M Imu ini dapat mempertahankan harga yang merakyat dan stabil agar tidak terjadi kerugian. Maka perusahaan dapat melakukan perubahan paket porsi bakso yang dijual. Yang ketiga, kedai bakso M Imu ini telah menggunakan konsep Wi-Fi untuk kenyamanan para pembeli. Namun terkadang Wi-Fi juga dapat bermasalah. Maka dari itu perusahaan senantiasa menjaga dan merawat Wi-Fi yang telah tersedia agar terus berjalan dengan baik. Yang keempat, karena kedai bakso M Imu memiliki banyak variasi pilihan bakso, maka dengan meningkatkan penjualan dengan inovasi yang dilakukan dapat bisa bersaing dengan para pesaing yang ada maupun dengan pesaing baru yang berinovasi juga dalam kreasi bakso. Yang kelima, karena kedai bakso M Imu memiliki cita rasa yang khas dan berbeda dengan para penjual bakso lain, maka dapat mampu bersaing dengan strategi menambah pasar sasaran, penjualan secara online, pemberian diskon juga dapat mencegah berkurangnya konsumen dan dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin cepat. Selanjutnya, tabel yang terakhir yaitu tabel WT, di mana tabel tersebut diisikan dengan keputusan, yaitu meminimalisir kelemahan untuk menghindari ancaman. Dan untuk UMKM mie bakso M Imu ini, kami mengisikan dengan kurangnya SDM yang berdedikasi tinggi dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Maka dari itu, pada pencarian karyawan harus lebih selektif agar dapat mampu memajukan usaha dan mampu bersaing dengan para pesaing yang ada. Yang kedua, meskipun pada promosi yang kurang menarik, mie bakso M Imu ini mesti mengikuti perkembangan zaman yang semakin berkembang pesat agar tidak tertinggal jauh oleh pesaing. Yang ketiga, bekerja sama dengan GoFood agar dapat pelayanan pesan antar sehingga menghindari berkurangnya konsumen bakso M Imu. Yang keempat, merenovasi tempat dan memberi dekorasi yang menarik. Banyak kalangan muda mencari spot foto yang bagus. Yang kelima, perawatan Wi-Fi agar tetap stabil sehingga bisa menambah konsumen serta dapat melakukan penjualan secara online yang lebih efektif. Selanjutnya,
membuat diagram SWOT. Di dalam diagram SWOT ini kita harus menentukan titik koordinat analisis internal dan titik koordinat analisis eksternal. Untuk menentukan titik koordinat analisis internal, kita menggunakan rumus S dikurang W dibagi 2, di mana S ini sebagai strength dan W ini weakness. Dan nilainya diperoleh dari tabel IFAS yang sudah ditentukan di awal. Dan nilai S itu sebesar 1,90 dikurangi W 0,88 dibagi 2 dan hasilnya 0,51. Dan untuk menentukan titik koordinat analisis eksternal kita menggunakan rumus O dikurangi T bagi 2. O ini sebagai opportunities dan T ini threat. Kemudian kita untuk nilainya O 1,84 dikurangi T 1,00 dibagi 2 dan hasilnya 0,42. Kemudian setelah kita menghitung titik koordinat analisis internal dan eksternal, kita membuat diagramnya seperti terlihat di gambar sehingga memperoleh ada kuadran 1 karena melihat titik koordinat analisis internal dan eksternal nilainya positif kedua-duanya. Baik, yang selanjutnya adalah tindakan manajerial. Dari hasil analisis matriks SWOT, didapatkan strategi pemasaran yang dapat diterapkan oleh perusahaan Mibaso MIMU, yaitu strategi SO Strength Opportunity. Strategi ini untuk memaksimalkan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk dapat meraih peluang yang ada. Kekuatan yang harus dimaksimalkan yaitu pertama, meningkatkan dalam mengutamakan bahan bebas pengawet. Yang kedua, mempertahankan harga merakyat. Yang ketiga, mempertahankan dan meningkatkan cita rasa khas yang berbeda dengan pedagang lain. Yang keempat, meningkatkan konsep yang ditawarkan menggunakan Wi-Fi. Yang kelima, memperbanyak varian bakso. 6, kebersihan produk harus selalu dijaga. 7, selalu menerapkan K3, kesehatan keselamatan kerja. 8, mempertahankan agar produk tidak menghasilkan sampah atau limbah yang banyak. Yang ke-9, mempertahankan dan meningkatkan brand image yang kuat. Yang ke-10, memperluas area parkir. Dari hasil analisis diagram SWOT, dilihat dari titik koordinat yang berada pada kuadran 1 yang berarti agresif, yang artinya bahwa perusahaan Mibaso MIMU harus membuat strategi dengan menggunakan strategi agresif, di mana strategi agresif ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Kita bisa mendukung kebijakan pertumbuhan agresif ini dengan merekomendasikan strategi agresif dan progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap, sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. Maka dari itu, dengan kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan kekuatan yang dimiliki, maka akan dengan mudah perusahaan menerapkan strategi tersebut, sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. Di Mibaso MIMU, berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan pada perusahaan Mibaso MIMU yang berada di Jalan Pasundan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan Mibaso MIMU harus dapat meningkatkan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan agar dapat merebut peluang pasar yang luas di masa yang akan datang. Dengan kekuatan yang dimiliki dari bahan yang berkualitas, cita rasa yang khas, harga yang merakyat, dan lain-lain, tidak menutup kemungkinan perusahaan seharusnya dapat bekerja sama dengan GrabFood atau GoFood untuk dapat bersaing dengan pedagang yang lain. Karena nyatanya pada masa sekarang sudah banyak
pesaing yang melakukan pemasaran secara online. Mereka beranggapan bahwa dengan pemasaran online akan lebih mudah dan efektif, apalagi di masa sekarang yang sedang berada di masa pandemi COVID-19. Pemasaran online akan sangat membantu perusahaan dalam menjalankan usahanya dan tidak kalah dalam bersaing dengan para pedagang di luar sana. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari hasil observasi kami di UMKM Mibaso MIMU Garut. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.